Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Bapak ibu saudara, saya Ali Anwar, pengasuh Syarif Hidayat Wasadul Pesantren dan dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Pada kesempatan ini akan memberikan satu tutorial cara mendaftarkan diri menjadi anggota Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada di dalamnya. Sangat disayangkan manakala kita sebagai masyarakat akademik di Indonesia tidak menjadi bagian dari Perpusnas. Kenapa saya menyayangkan? Karena fasilitas yang dimiliki oleh Perpusnas sedemikian banyak. Kita bisa lihat di bawah ini satu contoh ini, ada sedemikian banyak fasilitas yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan literatur-literatur yang kita butuhkan dalam kegiatan akademik sehari-hari kan itu. Oleh karena itu, kita bisa mendaftarkan diri menjadi anggota Perpusnas secara online. Dan pada kesempatan ini saya akan berikan tutorial terkait dengan itu. Yang pertama, semestinya ketika kita ingin masuk untuk mendaftarkan diri, manakala kita sudah masuk ke e-resources.perpusnas.go.id, kita tinggal klik di sini. Di sini ada keanggotaan Perpusnas. Atau kita juga bisa masuk tidak menggunakan e-resources.perpusnas.go.id, tapi melalui ini. Kita klik keanggotaan Perpusnas, kita enter, terus kita masuk ke sini ke pendaftaran anggota. Maka secara otomatis kita akan masuk ke sini kan itu. Ketika kita akan mendaftarkan, ada dua hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama tentu identitas diri. Jadi kita harus punya kartu identitas. Dalam konteks ini kalau warga Indonesia tentu kita punya KTP. Terus yang kedua adalah password nanti yang akan kita buat ketika kita mendaftarkan diri kan itu. Mari kita masukkan satu persatu. Kita pertama menggunakan KTP. Kita masukkan nomor KTP ini. Kita masukkan Oke. Terus kita buat password. Jadi minimal 6 karakter. Terus kita masukkan nama lengkap, tempat terlahir, oke. Sekarang tanggal lahir, kita klik di sini, bulannya, tahunnya, kita tinggal memilih. Scroll ke bawah kalau kita ketuaan. Sekarang kita masukkan ke alamat. Alamatnya di sini kita cantumkan, misalkan yang kita masukkan hanya sampai kecamatan. Setelah itu untuk provinsinya kita pilih dulu provinsinya, karena kalau begitu nanti provinsi kita pilih, kita bisa milih kabupaten kotanya. Ini Jawa Timur, maka kita bisa milih ini. Dari Jawa Timur itu kita ada di mana? Karena kita ada di Kota Kediri. Kalau memang antara alamat sesuai dengan identitas dengan tempat tinggal sekarang itu sama, kita tinggal ngasih contrengan ini kan itu. Tetapi kalau alamat saat ini itu berbeda, kita perlu masukkan di sini kan itu. Katalah ini kita sama, kita kasih contrengan di sini. Terus nomor HP, kita perlu masukkan nomor HP. Kita masukkan nomor HP, nama institusi kalau kita sudah bekerja. Terus nomor telepon rumah kalau ada, kalau nggak ada kita lewati. Alamat kantornya di mana?
Pada dasarnya ketika kita daftar itu seluruh yang ada tanda bintangnya ini harus diisi, ada tanda-tanda bintangnya seperti ini. Kalau tidak ada tanda bintangnya ini semestinya sih opsional ya, jadi bisa diisi bisa tidak kan itu. Jenis anggota kita sebagai kita pilihnya pelajar, mahasiswa umum, peneliti atau karyawan. Kita bisa pilih umum, misalkan nomor telepon institusi kita bisa masukkan. Oke, pendidikan sekarang kita email kita masukkan. Ini email itu menjadi penting, manakala nanti password kita lupa atau nomor anggota kita lupa, kita bisa tanya dengan akan cepat untuk direspon. Walaupun kita semestinya memasukkan email tidak menjadi satu keharusan. Jenis kelamin, pekerjaan, nah ini ada pilihannya. Kita dosen, menikah atau belum menikah, kita pilih menikah kalau sudah menikah. Nah, terus kita masukkan di sini. Saya menyatakan data yang diisi benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta setuju untuk mentaati segala peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kita kasih contrengan. Setelah itu kita klik daftar. Maka dalam waktu beberapa ini, jadi langsung ada nomor anggotanya kan itu. Padahal dulu sekitar 5-6 tahun yang lalu itu ketika kita harus daftar itu harus menunggu sehari untuk mendapatkan nomor anggota itu. Dan setelah ini semestinya nomor anggota ini harus kita catat dalam rangka apa? Dalam rangka agar nanti kalau kita masuk ke sistem ini harus menggunakan nomor anggota. Di sini tertulis selamat Syarif Hidayatullah, pendaftaran berhasil. Anda hampir memenuhi syarat untuk menjadi anggota Perpustakaan Nasional Indonesia. Nomor anggota Anda adalah 200614000128. Mohon dicatat nomor anggota dan selalu mengingat password Anda. Nah, ini karena nanti kalau akan masuk harus melalui password. Nomor anggota dan password dapat langsung digunakan untuk mengakses layanan e-resources Perpusnas. Ini layanannya. Untuk mendapatkan kartu anggota silakan menghubungi counter layanan keanggotaan kami. Terima kasih. Alamat Perpustakaan Nasional ini ya. Dan ini semestinya bisa dicatatkan itu. Selesai, kita sudah bisa mendaftarkan diri menjadi anggota Perpusnas. Saudara, mari kita manfaatkan layanan Perpusnas melalui e-resources atau layanan online. Ketika kita akan menggunakan layanan itu, yang pertama kita harus pastikan bahwa komputer yang kita gunakan terkoneksi internet. Yang kedua, kita masuk ke Google Browsing. Kalau kita menggunakan Google Chrome, langsung kita ketik e-resources seperti ini, kita enter. Oke, setelah masuk seperti ini kita tinggal memasukkan nomor anggota kita. Tadi nomor anggota kita adalah, setelah itu kita klik masuk. Oke, panduan terkait dengan ini sudah saya bikinkan, yang nanti bisa di-download di deskripsi kan, itu linknya kita sampaikan itu. Pada kesempatan ini saya akan praktekkan satu dari seluruh layanan yang ada, dan menurut saya menurut saya sudah lebih dari cukup. Bisa kita manfaatkan untuk apa? Untuk menulis karya ilmiah, mencari literatur yang terkait, yaitu layanan ProQuest. Oke, ini adalah tampilan dari ProQuest itu. Kita bisa menggunakan pencarian dasar. Jadi kalau seperti ini nanti artinya pencarian dasar. Kita bisa menggunakan pencarian lanjutan yang kita batasi pencariannya agar yang keluar itu tidak terlalu banyak. Di sini kalau menggunakan pencarian dasar juga kita bisa memilih. Kita itu ingin mencari apakah dari seluruhnya berupa jurnal akademik, buku, video atau audio, disertasi, tesis atau lainnya. Atau kita membatasi bahwa kita hanya akan mencari yang berupa jurnal akademik, satu contoh kan itu. Atau hanya disertasi dan tesis, satu contoh. Tahun 2015 ketika saya meneliti tentang pergeseran peran kiai, waktu itu saya mencari tulisan tentang kiai dan pesantren yang berupa jurnal akademik dan disertasi dan tesis yang terbit di dunia ini. Waktu itu alhamdulillah saya mendapatkan
sekitar 320 disertasi dan tesis yang berbicara tentang kiai dan pesantren, dan sekitar 210 tulisan-tulisan dari artikel jurnal internasional yang di dalamnya ada kajian tentang kiai dan pesantren kan itu. Oke, kita contohkan misalkan kita ingin mencari tulisan tentang pesantren dari yang berupa jurnal akademik kan itu, kita klik ini. Nanti kita perhatikan. Ternyata ada 13 tulisan tentang apa? Tentang pesantren kan itu, pesantren. Kita bisa mana yang kita butuhkan atau keseluruhan kita butuhkan. Kalau nanti kita butuhkan, kita download saja. Misalkan ini Islamic Higher Education in Indonesia, yang ditulis oleh siapa? Michio Nakamura. Ini kalau kita butuh ini, kita bisa klik ini kan itu. Ini sudah seperti ini, sudah tampil seperti ini. Tinggal kita perlu copy dulu ini namanya, judulnya. Kenapa perlu kita copy ini? Nanti agar kalau akan membuat nama dari file ini tidak perlu mencatatkan itu. Setelah itu kita klik ini, download. Ini yang saya maksudkan. Kita tinggal klik di sini, jadi nama filenya akan masuk kan itu. Ini saya masukkan di mana ini, di drive E, di folder panduan Perpusnas. Langsung kita save di sini. Nah, sudah selesai. Jadi ini sudah selesai. Kita mencari tulisan tentang apa ini, dari tulisannya Michio Nakamura kan itu. Kita kembali. Apakah nanti kita butuh yang lain-lain? Misalkan ini tension between discourses of development, religion, and human capital and early childhood education policy text, the case of Indonesia. Tulisan siapa ini? Ali Forman. Kita bisa dapatkan ini secara lengkap, teks lengkapnya dalam bentuk PDF hanya 217 kilobyte. Kita klik ini, berarti kita akan mendownload ini kan itu. Setelah itu ini kita perlu kita copy. Nanti yang perlu kita perhatikan ketika kita akan membuat nama ini, nanti ketika ada titik duanya ini harus dihilangkan karena nanti tidak bisa di save, tidak bisa disimpan. Setelah itu kita save, kita kasih nama tadi dengan catatan tadi harus diingat titik dua ini harus dihilangkan atau diganti underline tidak apa-apa, langsung kita save. Ini manakala tadi kita mencari artikel atau apapun dengan menggunakan pencarian dasar, hanya mencari dari dari artikel jurnal. Bagaimana kalau kita menggunakan pencarian lanjut yang jauh lebih detail? Satu contoh, misalkan kita ingin mencari satu tulisan hanya yang terbit yang terbit 10 tahun terakhir, ini satu contoh kan itu. Oke, kita coba mencari tulisan tentang pesantren. Oke, yang kapan terbitnya, katakanlah yang ini. Setelah ini misalkan setelah tanggal ini, sembarang tanggal kita kasih 2011 itu. Oke, jenis sumbernya apa? Oh, saya ingin mencari dari disertasi dan tesis dan jurnal akademik kan itu. Seperti itu. Setelah itu bahasanya apa seluruhnya, atau hanya kita menggunakan bahasa Inggris misalkan, atau kita ingin mencari berbahasa Arab atau apapun lah itu, atau seluruhnya. Kalau seluruhnya dibiarkan berarti seluruhnya kan itu. Terus kita klik cari. Maka kita akan mencari tulisan tentang pesantren yang terbit 10 tahun terakhir ini berupa apa tadi? Berupa disertasi, tesis, dan artikel yang terbit 10 tahun terakhir ini, karena dari tahun 2011 sampai sekarang itu adalah 10 tahun terakhir ini. Kita mendapatkan 137 ya, 137 kan itu. Jadi kita bisa download. Kalau ini seluruhnya kita butuhkan, kita bisa download. Oleh karena itu kalau John W. Creswell itu mensyaratkan agar seorang peneliti itu memanfaatkan setidak-tidaknya 50 literatur yang terkait dengan topik ketika dia menulis telah pustaka. Ketika kita mencari referensi dengan cara seperti ini, maka menjadi sangat gampang. Berbeda manakala kita datang ke perpustakaan, masuk ke komputer katalog, kita mencari buku-buku dalam bentuk paper, dalam bentuk kertas. Tentu kita mencari 50 tulisan itu akan membutuhkan energi yang sedemikian melelahkan kan itu. Jadi satu contoh misalkan ini kita bisa mencoba kita mencoba ini political theology
and Democration, a Comparative Study of Indonesia and Pakistan. Ya, kita ingin lihat ini berupa disertasi tesis. Kita klik ini, teks lengkap. Oke, langsung kita copy dulu judulnya untuk membuat nama filenya. Terus kita klik download, kita masukkan ke sini. Terus tadi yang titik 2-nya kita hilangkan atau kita ganti dengan underline. Terus setelah itu kita save. Jadi inilah manfaat salah satu menu dari Propusnas Nasional. Nanti sementara untuk memanfaatkan layanan-layanan yang lain, Bapak Ibu Saudara bisa memanfaatkan satu panduan yang semestinya juga saya dapatkan melalui Propusnas ini dan coba saya koleksi dan saya susun, dan nanti Bapak Ibu bisa download melalui satu link yang saya sediakan di deskripsi dari video ini. Saya pikir begitu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita bisa memanfaatkan Propusnas ini secara maksimal, sehingga kita sebagai masyarakat akademik bisa berkarya dan karya kita bisa mempunyai nilai manfaat untuk orang banyak. Saya pikir begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.